Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Sahabat religi yang dirahmati Allah, di dalam tubuh kita ada indera yang bernama hati yang menentukan baik buruknya pribadi, karakter, dan perilaku kita. Jika baik hati tersebut, maka baik pula pribadi, karakter, dan perilaku kita. Sebaliknya, jika rusak hati tersebut, maka buruk pula pribadi, karakter, dan perilaku kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbuh." Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad atau seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Sahabat religi yang dirahmati Allah, hati kita itu ibarat ladang, ibarat kebun, maka harus ditanami dengan keimanan. Dan agar keimanan tumbuh subur di dalam hati, maka hati harus selalu disirami dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disinari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar iman berbuah dengan buah yang manis, buah yang baik, serta buah yang berkualitas tinggi, maka hati dan iman harus dihindarkan dari penyakit hati. Sahabat religi yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, tahukah kita apa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita hambanya? Nikmat terbesar yang diberikan kita kepada hambanya adalah indera berupa hati dan akal pikiran yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Sementara musuh terbesar dari diri kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi hati dan akal pikiran harus selalu bersatu untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Karena jika hawa nafsu yang telah menguasai jiwa dan raga kita, niscaya perilaku, kepribadian, dan karakter kita tidak ubahnya seperti binatang, bahkan melebihi binatang buas sekalipun. Sahabat religi yang dirahmati Allah, tahukah kita fungsi hati kita? Yang pertama adalah untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, sarana bagi kita untuk mencintai Allah, mencintai sesama manusia, dan mencintai alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sarana bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat religi yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah ketika ia disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat imannya. Sesungguhnya hanya kepada Tuhannya ia bertawakal. Sahabat religi yang dirahmati Allah, berbicara tentang keimanan serta kaitannya dengan bulan suci Ramadan, senyampang kita masih berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Salah satu tanda keimanan orang muslim adalah ketika ia bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Bukan karena bulan Ramadan adalah bulan di mana suasananya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Lebih dari itu, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, bulan dilipat gandakannya amal dan ibadah kita serta amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan dilipat gandakannya amal ibadah dan amal kebaikan kita, serta bulan diampuninya segala dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Sahabat religi yang dirahmati Allah, namun begitu banyak di antara kita yang biasa-biasa saja menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak ada getar di dalam hatinya. Ibadah-ibadah bulan Ramadan hanya dijadikan rutinitas ibadah saja, tanpa ada bekas di dalam hatinya, tanpa ada dampak peningkatan keimanan dan ketakwaan di dalam dirinya. Padahal tingkat kesempurnaan derajat keimanan seseorang adalah ketika ia berhasil melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah orang yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Layaknya menyambut tamu agung yang datang ke rumahnya, ia menyambut dengan riang gembira, bersuka cita, dan mempersiapkan segala sesuatunya, dari tempat dan pakaian yang bersih serta fisik yang kuat guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah puasa, serta yang paling penting adalah mempersiapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang beriman serta bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dapat menjadikan kesempatan bagi kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta ikhlas membantu sesama manusia. Bulan Ramadan dapat menjadikan kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang baik, jujur, sabar, serta mampu menghadapi semua godaan-godaan setan. Bulan Ramadan dapat menjadikan kesempatan bagi kita untuk membersihkan dan mensucikan hati kita sehingga hati kita kembali menjadi fitri. Sahabat religi yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah berkata, siapa yang memetik buah dari hasil amalnya seketika di dunia, itu tandanya Allah menerima amalnya. Amal contohnya adalah puasa, sementara buahnya adalah bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sucinya hati kita dan bersihnya hati kita karena melaksanakan ibadah puasa. Jadi untuk bertanya apakah
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak perlu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tolak ukurnya adalah kita sendiri. Tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, terus kemudian berimbas terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan kita, serta sucinya hati kita, bersihnya hati kita, dan kembali fitrihnya hati kita, itu tandanya bahwa puasa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.